Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Ajam Center yang saya cintai. Video yang kemarin kita sudah berbincang-bincang dengan Wali Kota Cimahi, Bapak Insinyur Haji Ajai Muhammad Priyatna MM, sebagai Kepala Daerah, unsur penyelenggara pemerintah daerah, Kepala Pemerintahan Daerah Kota Cimahi. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kali ini kita akan membahas pemerintahan daerah tentang DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Tentu agar kita memahami tugas dan kewenangan unsur penyelenggara pemerintah daerah, baik kepala daerah ataupun DPRD. Penting bagi kita sebagai masyarakat memahami tugas dan kewenangan tersebut agar dapat berpartisipasi, mengawal, mengawasi, mengkritisi jalannya pemerintahan daerah di Kota Cimahi secara baik dan benar. Perbedaan tugas dan kewenangan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lainnya dalam rangka bersama-sama membangun Kota Cimahi agar rakyatnya sejahtera lahir dan batin. Maka hubungan kerja antara kepala daerah dan DPRD berdasarkan atas kemitraan sejajar. DPRD Kota Cimahi memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan. Fungsi DPRD Cimahi pertama penganggaran, pembentukan peraturan daerah, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut sebagai representasi rakyat dan menjaring aspirasi rakyat. Baraya Ajam Center, alat kelengkapan DPRD Kota Cimahi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, dan PP Nomor 12 Tahun 2019 terdiri yang pertama adalah pimpinan. Kemudian yang kedua badan musyawarah, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, dan komisi. Pimpinan DPRD terdiri dari ketua dan wakil-wakil ketua. Pimpinan DPRD satu kesatuan yang bersifat kolektif kolegial. Pimpinan DPRD diisi oleh partai politik yang memperoleh kursi terbanyak ke-1 sampai ke-4. Ketua DPRD adalah partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama. Pada pemilu tahun 2019, Partai Keadilan Sejahtera di Cimahi memperoleh kursi terbanyak sebanyak 7 kursi. Disusul Partai Gerindra 7 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 6 kursi, dan yang terakhir adalah Partai Demokrat sebanyak 6 kursi. Partai Keadilan Sejahtera mengutus sahabat saya, Bapak Haji Insinyur Ahmad Zulkarnain MT, sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi. Beliau sedang bersama saya. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kang kumaha kabarna Kang? Alhamdulillah. Kabar keluarga? Alhamdulillah. Sehat sadayana. Nuhun waktosna Kang. Nuhun. Baraya Ajam Center, sebelum jauh membahas tentang pemerintah daerah, tentang DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, video sebelumnya saya hanya sebatas mengingatkan sudah membahas tentang pengertian dan pentingnya politik atau siasah. Video yang kedua membahas politik atau siasah tidak akan lepas
membahas tentang negara, warga negara, dan pemerintahan. Video yang ketiga, kita membahas tentang tegaknya sebuah negara. Video yang keempat kemarin dengan Bapak Wali Kota membahas pemerintahan daerah, tentang kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Video kali ini kita akan membahas pemerintah daerah tentang DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah DPRD bersama Ketua DPRD, sahabat saya, Bapak Insinyur Haji Ahmad Zulkarnain. Pemerintah daerah dan unsur penyelenggara pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah adalah aparatur sipil negara, kalau dulu disebut adalah pegawai negeri sipil. Kalau di DPRD dibantu oleh sekretariat dewan. Maka di video selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat daerah dan berbincang-bincang dengan sekretaris daerah karena beliau adalah koordinator birokrasi perangkat daerah, jabatan tertinggi di PNS sebagai eselon 2A. Ya. Baraya Jam Center. Rangkaian video itu kami sajikan dalam rangka memberikan pendidikan politik, pemahaman tentang tata kelola kepemerintahan, agar ada perbaikan kualitas demokrasi dan politik di Cimahi. Ketika masyarakatnya makin cerdas, makin memahami terhadap siasat atau politik, maka akan makin berkualitas menentukan pilihan pemimpin ke depan. Yang kedua, maka akan makin berpartisipasi secara baik dan benar sesuai dengan aturan untuk membangun kota Cimahi. Maka tonton terus video ini sampai tuntas biar gak gagal paham. Subscribe, like, komentari, dan jangan lupa klik loncengnya agar tidak tertinggal video-video terbaru. Sesi kali ini sesuai yang tadi saya janjikan, kita akan berbincang-bincang dengan Ketua DPRD dan membahas terkait pemerintahan daerah, unsur penyelenggara pemerintah daerah. Tapi sebelum jauh kita membahas hal itu, ada yang penting banget, harus mengenal secara dekat terkait sosok yang satu ini, sosok yang agamis, intelektualis, teknokrat. Saya lebih senangnya teknokrat. Nah, beliau ini adalah teknokrat. Kang, saya panggil Pak Jul aja ya. Emang Kang Ajul, Kang. Kang Ajul ya. Kang Ajul, Kang. Biar seperti nasional. ya. Saya pinggil Kang Ajul aja ya. Iya, betul. Kang Ajul. Dipunten nih Kang, saya kepoin Akang. Siap. Saya bener-bener ngepoin Akang nih. Akang ini dari seorang teknokrat, saya senang lebih bilangnya teknokrat. Akang ini seorang teknokrat, punya basic pendidikan akademik yang luar biasa di teknik. Betul. Kemudian Akang pernah bekerja di PTDI, sampai hari ini menjadi ketua DPRD. Akang juga sebagai deklarator Partai Keadilan di Cimahi. Betul. Sebagai cikal bakal dari Partai Keadilan Sejahtera. Betul. Ini orang ini, sosoknya. Beliau ini sudah lama Pak malang melintang di DPRD Cimahi. Dulu pernah menjadi wakil ketua DPRD 2009. Hari ini ketua DPRD, luar biasa. Inilah yang disebut dengan asik. Kang, ceritain dong Kang. Mulai Akang datang di Cimahi, kerja di PTDI, menang istri orang Cimahi. Padahal orang Cimahi, nih yang ngambilin orang Cimahi. Ya Kang, ceritain Kang. Iya. Pertama saya kelahiran Jakarta. Jadi saya Betawi asli, bapak, ibu, kakek, nenek semua tuh Betawi. Saya orang Jatinegara, Cipinang. Betawi. Asli banget begitu dia. Jadi kalau ngomong Betawi pasti saya bisa banget begitu. Kang, saya pernah Kang di Depok kan setahun setengah kan. Jadi tahu banget Betawi Kang. Lanjut. Ya. Jadi
terdampar di Cimahi karena pertama kuliah di Bandung tahun 89 di ITB. Oh, subhanallah. Ya, di ITB saya di jurusan Teknik Fisika. Kemudian lulus 94 langsung bertugas di PTDI, PTN saat itu masih ya, masih PTN. Ya, di PTN saya sebagai engineer ya banyak bertugas di di preliminary design. Itu apa itu? Desain? Desain awal. Oh. Jadi perancang pesawat lah. Pradesain. Pradesain begitu. Ya jadi banyak masih di depan komputer. Ya maksimal tuh sampai kepada model. Oh. Sampai ke situ. Pesawat apa yang pernah didesain? Terakhir saya di helikopter ya. Wih, helikopter. jenis apa? Jenis ya hampir sama dengan Bolko ya, dengan apa BO. Dengan BO 4 5 seater yang pernah kita buat begitu. Ketua DPRD bisa bikin helikopter loh. Lanjut. Ya. Nah, kemudian 95 saya dapat jodoh orang Cimahi aja. Alhamdulillah. Gitu, dapat jodoh. Gimana cerita cintanya gimana? Nggak tahu ya. Kalau dari asal muasalnya kayaknya kakak istri saya tuh dokter, masih kuliah di kedokteran Unpad. Adik saya kuliah di kedokteran juga, itu beda satu angkatan. Iya. Nah, kayaknya dari situlah informasinya. Dapatnya. Pertama dapatnya itu. Pertemuannya di mana itu? Penting pertemuannya. Pertemuannya saya udah bekerja di PTN. Nah, dapat informasi begitu, ya saat itu umur saya 25-an lebih gitu ya. Saya nekat Kang Ajam. Ya, karena udah pengen menikah, ya usia 25 kalau laki-laki. Kerja sudah. Lulusan ITB pula. Betul. Nyicil rumah sudah. Gitu kan. Nah, ini cari pendampingnya kan. Pertama ketemu di mana itu? Langsung di rumahnya Kang Ajam. Wah, luar biasa. Langsung saya datengin ke rumahnya di Cihanjuang. Ya, rumah mertua itu sekarang di depan rumah saya gitu ya. Saya datengin. Kemudian saya kenalkan diri saya, ya berdasarkan informasi tadi dari kakaknya yang dokter itu, dari adik saya yang dokter itu, ya langsungnya saya menyampaikan hasrat saya gitu. Tembak langsung aja. Mantap. Saya budak kayu nama. Tembak langsung ternyata direspon. Direspon sama calon mertua saat itu gitu ya. Cuma ngasih semacam hambatan. Ini putri saya masih kuliah, ya saya bilang ya nggak masalah begitu kan. Ya, kalau sudah nikah saya tanggung jawab ya. Ini lepas dong. Betul. Benar saya nikahi itu Kang Ajam. Iya. Masih di tingkat 3. Oh. Usia belum 20. Waduh, daun muda. Keren. Usia belum 20 saat itu. Ya. Nah, nikah. Ya, karena pendidikan istri saya itu saat itu ada semi dinasnya ya, artinya nggak boleh menikah sebenarnya itu. Ya kita karena dokter. Bukan. Jurusannya analis kesehatan lab. Gitu ya. Akhirnya ya yang penting nikah dulu deh. Ya. Nikah, baru hajatannya resepsinya itu di April 96. Dan nikahnya Desember 95, hajatannya April 96. Ini yang benar. Nikah dulu baru resepsi. Hati-hati, jangan kawin dulu baru nikah. Sorry. Lanjut. Ya, itulah akhirnya menjadi penduduk Cihanjuang. Penduduk Cibaba, Cimahi. Orang situ. Gitulah, barulah ya rumah saya yang di KBB yang saya cicil waktu jadi masih bujangan itu, ya langsung dialihkan kita beli rumah di Cihanjuang. Langsung jadi warga Cimahi sejak 96 ya, gitu. Tuh, saya bro urusan kawin ya. Jadilah menurut kawin teh nyeunah imah gawe jelas. Saya punya prinsip dari orang tua itu. Gimana? Punya kandangnya heula. Boga kandang heula gitu teh. Karek neangan isi kandang. Itu kan
Dan alhamdulillah tercapai itu. Gitu, alhamdulillah. Gitu. Di karunia berapa anak sekarang? Alhamdulillah sekarang punya anak 5 ya, dan kayaknya sudah selesai deh ya. Paling gede usia? Paling gede kelahiran 97, sekarang sudah jadi guru karena sarjana pendidikan. Alhamdulillah. Jadi guru di Al-Azhar Syifa Budi. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua di Polman, ya di teknik ikutin bapaknya nih. Ya, cuma di mesin, di manufaktur. Di Polman sekarang tingkat 2 ya. Yang ketiga laki-laki perempuan? Laki, ya perempuan, laki. Yang gede perempuan. Apa istilah Sunda selang sekar ya? Selang sekar. Nah, jadi perempuan, laki, perempuan. Wih. 5, Kang. Chef perempuan, Chef. Yang ketiga perempuan baru lulus SMA ini, ya sedang nunggu hasil tes PTN-nya ya. Ya. Nggak tahu, mudah-mudahan lulus. Amin. Mudah-mudahan Dia mau lulus. masuk UPI juga katanya sih. Cuma mau ke bisnis, mau ambil bisnisnya katanya. Yang keempat SMA, berarti sekarang masih kelas 1 ya. Yang terakhir bungsu di pesantren, Kang. Di boarding school di Ciberem di Baitul Ansor. Baitul Ansor sini. Baitul Ansor. Ya kebetulan saya luar biasa. Ketua yayasannya ya, sekaligus juga masukin situ deh. Iya. Biar ya bahas sesi selanjutnya. Siap, oke. Gitu, jadi saya warga Cimahi, ya punya KTP Cimahi ya sejak 95 itu ya, sejak menikah punya KTP Cimahi. Gitu. Terus setelah punya istri, ya. Gimana tuh ceritanya bisa masuk ke PK? Politik? Ke politik. Kebetulan sampai jadi deklarator tuh, ya, Kang. Memang saya mungkin basic pergerakan, Kang. Oh, jadi aktivis juga. Ya, di ITB saya aktivis, baik di kampus maupun di Salman. Mungkin yang mengimbangkan ada sisi agamanya karena aktivis di Salman juga, gitu kan. Saya pernah dulu diskusi di Salman, di Ibu Sina, karena saya pernah di Unpar. Ya, lanjut. Gitu, karena basicnya aktivis gitu ya kan, pasti jiwa sosial, idealis segala macamnya muncul. Kan? Ya, kan di PMII pasti pergerakan. Ya. Nah, akhirnya memang saya bukan orang partai awalnya gitu kan. Kemudian ketika ada reformasi, saya juga ikutan gitu reformasi, walaupun bukan mahasiswa saat itu ya. Tapi sebenarnya mahasiswa S2 saat itu sih. Gitu ya. Nah, jadi ikutan juga lah beberapa kali ke Jakarta ya untuk bersama dengan mahasiswa yang lainnya begitu. Nah, kemudian muncullah partai baru kan. Betul. Partai Keadilan saat itu ya. Saya langsung diajak teman-teman ya sama aktivis. Kalau di Bandung mungkin banyak aktivis di Salmannya begitu. Akhirnya ikutlah menjadi pengurus. Saya pertama jadi sekretaris umum DPD Partai Keadilan Kabupaten Bandung. Dulu masih Kabupaten Bandung. Betul. Itu tahun 98. Nah, ketika Cimahi sudah ada hawar-hawar mau otonom, pergerakan sudah kelihatan gitu ya. Maka saya ketika Musda PK pertama ada satu komisi, adalah komisi persiapan pembentukan DPD PK Kota Cimahi. Jadi udah dipersiapkan. Pak Ahmad Jul yang ditugaskan. Nah, ditugaskan karena saat itu sebagai ketua komisinya, ujuk-ujuk pas kita sudah dengar keputusan dari Komisi 2 saat itu ya di DPR, tinggal penandatanganan undang-undang oleh pemerintah saja kan. Langsunglah kita deklarasi. Maka deklarasi Partai Keadilan Kota Cimahi, tingkat DPD berarti ya, tingkat kota. Tingkat kota. Itu Partai Keadilan duluan, Kang. Iya. Yang lain masih menginduk kan. Iya. PDIP, Golkar masih menginduk ke Kabupaten Bandung. Berikut PKB juga sama dulu. Betul. Akhirnya saya deklarasikan tanggal 10 Juni 2001. Deklarasi, saya ingat saya dihadiri oleh PLT almarhum Pak Itok ya, PLT itu masih PLT beliau, PLT Wali Kota. Itu di Gor Sangkuriang saya deklarasikan Partai Keadilan tingkat Kota Cimahi. Ya. Dan sejak itulah menjadi ya politisi ya, kalau sudah jadi ketua partai jadi politisi. Oh iya, jadi politisi. Walaupun engineer-nya masih bekerja. Saya 2000 di IPTN itu
PTDI itu baru resign itu di 2003 akhir. 2003. Ya. Dari Ketika situ full sudah ke politik. mulai proses pencalegan untuk pemilu 2004, Kang. 2004. Dan Akang masuk 2004. Betul. Sebelumnya Kang Rido. Betul. Iya, betul. Itu mah otomatis dari kabupaten. Otomatis karena dari kabupaten. Jadi saya resign Desember 2003 dari PTDI karena Kemudian mengikuti proses pencalonan 2004 jadi. 2004. Nah, jadi wakil ketua kapan itu? 2009. Oh, sudah 5 tahun baru 2009 jadi wakil ketua. Hari ini ketua. Perjalanan luar biasa. Jadi alhamdulillah mengikuti perkembangan Cimahi sejak Cimahi berdiri. Ya. Sebelum berdiri. Betul. Akang sebelum berdiri dari Jadi kan Kabupaten Bandung. 10-nya itu kita deklarasi resmilah menjadi politisi begitulah. Ya, kemudian ada proses politik di Cimahi berdiri kan 21 Juni ya. Ya. Undang-undangnya 21 Juni 21 Juni. Saya juga ikutan dengan 2001. teman-teman para perintis Cimahi itu ke Depdagri ngambil undang-undang itu, Kang. Ya, ikut satu dengan sekber dengan sekber karena sudah dianggap di komunitas ya. Forum forum partai politik ya. Ada senior kita, ada Kang Jumena, Pak Tarja, almarhum Pak Sutarja, almarhum Kang Imad P3 ya. Dan masuk Kang Yahya, ya. gitu ya, pengurus-pengurus di partai-partai yang sudah eksis sejak reformasi sudah ada kan begitu. Nah, kemudian ada proses politik pemilihan wali kota pertama oleh DPRD 2002. Ikut. Saya kan ketua partai. Wah, ini nih. Ya. Tapi wakil saya kan satu orang, Pak Rido Budiman itu. Ya. Saya bukan anggota dewan kan, 2002 itu kan. Tapi ketua partai. Keren. Gitu. Mulailah terjadi proses dukung-mendukung pengusungan begitu ya. Dan alhamdulillah walaupun cuma satu kursi ya, calon wali kota saat itu Pak Itok ya meminta juga usungan dari Partai Keadilan saat itu, Kang. Waktu itu. Nah, sudah kita usung. Nah, akhirnya saya yang walaupun tidak di DPRD diajak banyak tuh sama Pak Itok, sama pemerintahan Pak Itok terpilih ya. Untuk diskusi menyusun khususnya di Bapeda lah. Ya, di Bapeda karena saya bukan anggota dewan, tapi karena saya sudah dianggap sebagai politisi, kemudian kebetulan sama-sama ITB. Beliau selalu manggil saya, bantu Akang gitu. Dari segi teknokrat tadi gitu ya. Ya. Ini saya sering dulu kita punya kantor wali kota dan sekda di sini kan. Oh, ya. Pertama kali di sini nih, sekda ya. Jadi saya sering di pertemuan di Bapeda di sini dari zaman Pak Sedar ya, sekdanya. Bentar nggak? Jadi dulu sebelum jadi kantor DPRD ini adalah kantor sekretariat daerah sekaligus yang ruang pimpinan itu, Kang, itu kantor wali kota, Kang. Ruang pimpinan itu kantor wali kota. Jadi Akang sudah di sini. Sudah. Sekarang menepati ini sebagai pimpinan. Jadi ketika di Bapeda mengundang ya diskusi FGD segala macam itu terkait dengan Renstra, zaman itu masih pakai Renstra namanya, rencana strategis. Kemudian ada pola dasar pembangunan. Saya sudah mulai diikut sertakan untuk menyusun versi eksekutif. Ya. Kan yang membahas lah itu baru dewan. Jadi mengetahui lah. Makanya teman-teman ketika kemarin diskusi, ya Kang Olan gitu ya, Pak Kang Jamu, refresh. Ketemu lagi gitu ya. Semasa perjuangan. Betul. Cuma nasib yang beda. Luar biasa nih. Ini teman-teman anak muda nih harus diikuti. Saya waktu jadi ketua partai berarti usia 32, Kang. Oh, lebih muda saya. Saya jadi ketua partai 30. Itu. Saya pikir makanya ini menjadi motivasi buat teman-teman muda ya. Ya, bahwasanya nggak perlu alergi dengan politik. Nggak usah skeptis. Betul. Satu-satunya jalan konstitusional untuk masuk ke dalam pemerintahan lewat partai politik. Kang, lanjutin lagi cerita tadi, Kang. Akang kan baru selesai nih. Sampai sekarang ketua DPRD nih. Luar biasa. Dan Akang bukan orang sembarangan di partai. Sampai bisa jadi ketua. Ya. Cerita dikit, Kang. Sedikit Baik. aja. Sisa dapurnya jangan. Setelah itu kan menjadi PKS berubah, jadilah ketua PKS sampai 2006. 2006
kebetulan mungkin kalau di Cimahi ini PKS itu kan kadernya cukup banyak, sehingga regenerasi itu tanda kutip menjadi kan saya benar sambil minum ya. Menjadi tradisi ya cukup 1 periode. Ya. Di 2006-2010 itu saya jadi ketua majelis pertimbangan daerahnya, MPD-nya lah, majelis syuro-nya lah Kang. Dewan Suro kalau di Dewan saya. syuro-nya di Cimahi. Penentu ini. Sehebat apapun ketua PKS kalah sama Suro. Betul. Ya. Kemudian mulailah 2010 saya sudah aktif di pengurusan tingkat wilayah. Sampai sekarang amanah saya di partai itu di wilayah sebagai ketua DPW bidang daerah dakwah Bandung Raya, Kang. Jadi saya yang memsupervisi, ya, membina, Assessment, ya, assessment juga. Itu ya. Se-Bandung Raya. Bandung Raya. Saya ada 4 DPD di bawah tanggung jawab saya begitu. Ya, Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, KBB. 4 itu yang di bawah tanggung jawab saya. Ya. DPW. Mungkin kalau di partai lain ada istilah korwil ya atau apa ya. Ya. Di kami namanya daerah dakwah. Daerah dakwah. Luar biasa. Pak Raya. Jadi saya baru tahu hari ini Pak Ahmad Jul dari seorang teknokrat bergeser kepada politisi, ternyata ada masa transisi. Ya. Masa transisinya sebagai aktivis. Betul. Baik aktivis dakwah Betul. di Salman. Ya. Nggak tahu dulu apakah lembak dakwah kampus. Lembak kampus. Kalau dulu ada. saya di Unpad LDKA. zaman ya? saya itu FKKDF karena waktu itu senatnya belum terbentuk. Betul. Zaman saya. Jadi forum komunikasi dakwah antar fakultas. Betul, kan LDKA zaman reformasi ya. Iya, LDK zaman. Saya zaman di ITB itu masih gamais ya, keluarga mahasiswa Islam. Masih represif lah waktu itu. Masih represif. Ya. Nah, beliau ini ada masa transisi, kepemimpinan beliau dan kesadaran kritis beliau lahir dan tumbuh semasa mahasiswa. Beliau sadar sepenuh-penuhnya dalam rangka mengejawantahkan kekritisannya, mengejawantahkan kesadaran terhadap rakyatnya harus masuk terhadap sistem. Maka beliau di tahun 2004 resign dari PTN dulu, sekarang PTDI, dan masuk dunia politik dan memiliki konsistensi keistiqomahan di jalur ini. Kalau saya lebih senangnya Kang bilangnya Toriko Siasah. Toriko Siasah. Okay. Toriko itu secara harfiah jalan, siasah itu politik. Jadi beliau ingin mentasorufkan kesadaran politiknya lewat Toriko Siasah dan ada konsistensi yang luar biasa tuh, yang panjang itu. Akhirnya beliau hari ini menjadi orang nomor 1 sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah pada konteks DPRD, walaupun fungsinya adalah kolegial. Ini yang penting nih, saya garis bawah ini. Pak Kang Jul. Satu lagi Kang, saya kepoin lagi Akang di samping seorang teknokrat, seorang politisi, Akang ini cukup memiliki perhatian yang luar biasa sampai melibatkan diri di dunia pendidikan. Nah, kedua, aku juga senang olahraga. Betul. Olahraga juga bela diri nih Kang. Nah, sampai jadi ketuanya. Pernah jadi ketua. Kang, kenapa Akang masuk dunia pendidikan? Dunia pendidikan apa yang sedang diproses ku Akang? Kenapa Akang melakukan? Substansi pendidikan apa? Saya pikir pertama memang tadi dari basic pergerakan ataupun aktivis waktu mahasiswa itu sangat membentuk feeling sosial, feeling keumatan itu terbentuk kan, gitu ya. Maka ketika mahasiswa pun saya sudah langsung bikin yayasan. Jadi tahun 91 saya masih tingkat 3, saya udah bikin yayasan. Namanya Yayasan Bina Insan Soleh. Itu saya tinggal kos di daerah Balubur, Kang, Taman Sari. Daerah Balubur yang sekarang sudah ada Baltos itu. Dulu daerah situ, Kang. Daerah situ. Saya langsung, karena saya di masjid lingkungan, lihat masyarakat duafa di sana mereka kurang mendapat perhatian untuk pendidikannya. Saya bikinlah yayasan untuk menampung para duafa, anak-anak kecil ini. Alhamdulillah sekitar 50-an lah.
kita galang dana dari orang tua kita, dari relasi-relasi kita, bisa akhirnya membuat ya lembaga pendidikan non formal. Setiap pada subuh, setiap pada asar kita ajarin baik ngaji maupun hal-hal lain. Betul. Setelah formal kita kirim ke pesantren, beberapa sudah kita kirim pesantren. Alhamdulillah. Jadi luar biasa, Kang. setelah itulah ya tadi sosial itu terus mengalir gitu ya. Sejak di Cimahi pun ya sudah terlibat di dalam yayasan pendidikan. Ya di antaranya lah Yayasan Baitul Ansor, yang dulu oleh almarhum Tajuddin Nur, Kiai Haji Tajuddin Nur. Sekarang ketika saya kemarin off dari kegiatan di Dewan ngurus itu, saya diminta menjadi ketua yayasan di sana. Alhamdulillah, luar biasa. Termasuk saya juga mengurus yayasan yang lebih besar. Saya beri ketua yayasan Pambudi Luhur, Kang. Wow, keren itu. Yayasan gede itu di banget. Di Cimahi Selatan. Iya. Ya, itu ya akibat mungkin mereka tahu perjuangan saya. Jadi pertemuannya sih, owner dari Yayasan Pambudi Luhur 1976 ini pernah bersama-sama berjuang memperjuangkan nasib perguruan swasta ya, sekolah swasta. Ketika saat itu 2004-2009 saya di tengah periode ya 2007-2009 ya, saya ketua komisi D saat itu. Waktu itu. Ya, yang kita memperjuangkan bagaimana sekolah swasta itu juga harus bisa dihargai, dikasih peran, ya. Jangan hanya sekolah negeri yang diurus oleh Dinas Pendidikan, swasta juga kan dia punya peran kan mencerdaskan bangsa juga, harusnya diberi juga bantuan dong begitu. Betul. Nah, saat itulah hubungan saya dengan owner dari yayasan itu, mereka teringat ketika mereka butuh profesional untuk manajerial tangguh yayasannya. Akhirnya saya bersedia sejak 2018 saya jadi ketua yayasan Pambudi Luhur. Yang ternyata ya size-nya besar ya. Oh iya. Dari TK sampai Stikes. Oh iya, perguruan TK, SD, SMP, SMA, kemudian Stikes, kemudian unit bisnisnya kita punya klinik, ya punya organisasi sosial yang lain gitu ya. Mengelola juga asrama mahasiswa. Jadi alhamdulillah itu juga menjadi penyaluran juga jiwa sosial mungkin kan ya. Oh iya. Keren, luar biasa Baraya. Sampai sekarang masih ngurus itu. Jadi di tengah-tengah kesibukan, ya kadang seminggu sekali saya memberikan ya baik supervisi maupun arahan-arahan, khususnya di manajemen sih ya. Karena kan teknis sudah banyak teman-teman yang melakukannya. Baik di Yayasan Baitul Ansor yang ada pesantrennya karena boarding school. Kemudian juga di Pambudi Luhur 1976 yang juga sana ada perguruan tingginya. Kan khusus ada aturan khusus kalau perguruan tinggi itu. Apa ya? Ya, artinya terikat kalau perguruan tinggi itu punya peraturan yang lebih khusus kan dibandingkan dengan sekolah-sekolah dasar. Ya, ada peraturan yang memang harus dipenuhi banyak lah. Ya, karena ada 3 fungsi. Betul, ada tridharmanya itu kan. Ya. Salah satunya pengabdian, maka ada aturan khusus. Di situ. Kalau olahraga, ya sebenarnya. Olahraga apa? Kalau saya sebenarnya olahraga hampir semuanya suka dan bisa saja, nggak sampai ahli lah begitu ya. Tapi melihat lagi tuh waktu saya jadi wakil ketua DPR di periode 2009. Iya, dulu. Periode 2009-2014 saya wakil ketua DPRD. Nah kemudian dari sahabat saya kesepuhan Pak Jumenak, Kang, ya ketua PDIP saat itu, beliau bilang itu ketika beliau sudah selesai masa baktinya menyampaikan ke saya, Pak Jul bisa nggak bantu teman-temannya di taekwondo karena saya kayaknya sudah selesai ngurus squad taekwondo katanya. Oh gitu ya, saya bilang ya. Akhirnya saya jadi ketua. Iya, aku ya bersedia. Jadilah saya ketua Pengcap taekwondo di. Karena memang awalnya juga suka bela diri. Bela diri mah pastilah. Orang Betawi mah silat itu mah pastilah. Pasti. Hati-hati nih, petarung. Jadi jangan macam-macam dengan Pak Jul, petarung. Nah di taekwondo alhamdulillah teman-teman ya bisa bersama gitu ya membesarkan taekwondo. Ya ketika saya sudah
terlalu sibuk lagi, ya saya bilang 1 periode saja. Tapi saya tetap jadi pembina di sana. Ya. Saya sekarang pembina di Pengcap Taekwondo. Di Pengcap Taekwondo. Ya. Karena Taekwondo ini satu organisasi olahraga yang sudah lebih tersistem. Iya. Tersistem sekali. Mereka bisa mandiri karena Kenapa tuh? pertama peserta yang ikut Taekwondo itu banyak banget. Betul. Hampir di semua sekolah perguruan tinggi ada. Unit ada begitu ya. Sehingga mandiri mereka. Dari iuran saja sudah cukup bisa menggerakkan organisasi. Ya, jadi saat kita kelola itu sampai sekarang pun saya dengar kemandirian itu tetap ada gitu ya. Jadi tidak bergantung dengan dana bantuan KONI. Ya. Jadi mereka berjalan dengan baik. Dan organisasi dan olahraga prestasi juga. Betul. Dan Cimahi waktu Porda, saya ingat kalau saya ikut Porda berapa ya? Berarti Porda 2016 itu ya. Satu-satunya emas Cimahi itu di Taekwondo. Oh, baru tahun berapa itu? Porda berapa ya? 2016 kalau nggak salah sih. Catat tuh. Gitu. Dari Taekwondo. Dan satu-satunya emas yang didapatkan oleh Cimahi itu di Porda itu dari Taekwondo. Saat itu 1 emas Taekwondo ya, 1 emas, 2 perak, 3 perunggu kalau nggak salah. Beliau lah mau pinjamnya. 1 emas. Itu susah banget loh, Porda loh, Jawa Barat. Dan kita kota kecil, sumber resource-nya juga terbatas. Betul. Fasilitas olahraganya juga terbatas. Jadi lah munti daek ting makana olahraga ciganang skala labur. Betul. Karena hobi aja. Dan menjadi pembina cabang olahraga itu ya harus tadi ada jiwa sosial dan jiwa membina. Betul. Ya. Dan bukan nyari duit di sana. Nggak bisa. Kacau kalau menjadi pembina jadi nyari duit di sana mah. Kalau olahraga sudah orientasi duit, rusak. Betul. Baru sepak bola yang bisa diindustrikan. Betul. Dan rame itu juga. Para bot soalnya kan. Biasa. Nges urusan duit mari weh nama. Badaya Jam Center itulah ngobrol saya lebih dekat dengan Pak Ahmad Zul, sudah ngomongin tentang percintaan. Sebagai seorang aktivis mahasiswa, keberpihakannya tumbuh di sana, kesadaran kritisnya juga ke sana sampai mendorong beliau. Jadi kesadaran itu begini Pak Baraya. Jadi ada 3 kesadaran nih. Kalau si follower itu yang mencetuskan kesadaran kritis. Kesadaran itu ada 3, konsius itu. 1 kesadaran kritis, kesadaran majis, kesadaran naif. Kesadaran kritis itu dia kalau merasa bodoh dan miskinnya saya itu karena sistem. Ya. Kalau kesadaran majis, bodoh dan miskin saya karena Allah. Nyalahkan Allah teman-teman. Anu terakhir kesadaran naif, miskin dan bodohnya saya karena saya kedul dan saya nggak mau terjadi kesadaran. Nah, Pak Ahmad Zul itu sudah memiliki kesadaran kritis dari sejak mahasiswa, memahami bahwa kalau mau menyelesaikan persoalan masyarakat harus masuk sistem. Maka Kang Ahmad Zul masuklah kepada sistem lewat partai politik PKS dan hari ini menjadi ketua DPRD. Beliaulah yang sekarang mengendalikan kemudian mengorganisir unsur penyelenggara pemerintah daerah sebagai pimpinan dan ketua DPRD. Cinta, aktivis, kemudian menjadi seorang politisi tulen, tangguh, ditopang oleh karesep sebagai petarung taekwondo. Keren Pak. Lengkap luar biasa, manajerial yang tangguh. Apa buktinya? Pambudi luhur beliau pernah urus, kemudian pesantren Baitul Ansor pernah beliau urus. Untuk mengurus sebuah yayasan harus memiliki visi yang bagus, misi yang jelas, pengorganisasian yang baik, dan manajemen yang baik karena menghidupkan yayasan itu dengan uang sendiri. Tuh. Ini kecanggihan. Memang ada kelebihan sih orang-orang eksakta itu, teknokrat itu lebih sistematis cara berpikir, maka manajemennya juga lebih baik. Itu sesi mengenal luar biasa tokoh sosok politisi yang hari ini bersama dengan saya. Kang, saya terinspirasi banyak oleh Kang, Baraya juga terinspirasi. Salah satunya adalah urusan nikah yang tadi. Begitu? Pokoknya nama lamun bogoh datang kalau dek diterima aku bangke. Pak Ahmad Zul ngebuktikan itu. Ente teman-teman nih yang udah
Pak Ahmad juga kayak gitu, lamun bogoh ke anaknya datang dari Ahmad punya sebagai jurisprudensi. Ternyata ada kuncinya, Kang. Apa Orang tua itu ketika menyerahkan putrinya yang kita lamar atau kita mau gitu ya, itu justru melihat keseriusan. Itu. Keseriusan. Lamun nggak serius mah mungkin nggak dikasih kan? Oh iya, serius, datang, penuh dengan tak keseriusan, dan tanggung jawab, percaya. Betul. Nyerahin anak orang loh. Betul. Ini urusan cinta keren. Aktivis keren. Juga aktivisnya luar biasa, hampir mirip-mirip lah sama saya. Enggak, lurus terus. Ngomongin kekuasaan tanpa dasar-dasar agama. Maka saya dengan Pak Ahmad Jul yang bersepakat bahwa politik itu indah, politik itu sebuah kebaikan. Asyasa hiya ma'aqroba lirra'yah hilal maslahah wab'ad minal mafsadah. Politik itu mendekatkan kepada kebaikan dan menjauhkan kepada keburukan, dan politik itu menjadi thoriqah siasah kami untuk mengambil amal ibadah dan kebaikan. Memang la yatimul wajib illa bihi bahwa wajibun. Pemirsa, kayaknya untuk mengenal sosok Pak Jul nih udah cukup nih. Kita masuk season ke